dokter di dokter di Malang udah bilang nggak tahu. Usaha itu bertahan karena usaha keluarga lah namanya. Nah, disitulah dia bertahan karena bagaimanapun prospeknya ke depan ya, tidak terlalu menggembirakan lah. Tapi kalau sekedar untuk penghidupan boleh juga diharapkan. Karena di sini keahliannya ini. Nah, Tahun berapa ini berdiri? Tahun 1980. Bapak generasi pertama atau generasi kedua? Di sini generasi pertama. Di sini. Saya lah yang mendirikan ini Oh, sebelumnya Bapak belajar? dari bapak saya. Oh, sudah pandai besi. Bapak saya udah pandai. Tapi nggak buka di sini, Pak? Enggak di sini, Buka di sini juga? Nggak. Oh, di tempat lain. Oh, tapi menurunlah ke anaknya ya, Pak. Berarti ini warisan, keterampilan warisan lah ya, Iya. Pak. Bagaimana sebenarnya memiliki skill ini? Wah. Untuk perjalanan panjang. Heeh. Karena harus belajar sendiri untuk menjadi pandai besi. Tidak bisa seperti yang sekolah itu. Karena ini lihat dan camkan. Itulah gurunya. Dan lakukan setiap hari. Jadi lakukanlah, prakteklah setiap hari. Nah, di situ. Kalau pekerjaan kami termasuk seninya ini. Karena ada gendangnya, ada tenaganya, ada hasilnya. Nah, kan kalau orang main musik itu, dia kan punya seni itu, dia pukulan. Ini juga ada seninya. Nah, Ada ritmenya ya, Bung? Nah, dari membuat yang jadi ini, Bu, ada bentuknya. Dan bentuknya inilah seninya kan begitu. Ada yang lurus, ada yang bengkok, begitu. Nah, jadi kalau nggak cantik dia, nggak laku juga. Dan tiap hari memang harus buka lah ya. Ya, tiap hari harus buka dan kita buat kerjaan kita sendiri. Nah, jadi yang siap itulah yang kita jual. Bukan nunggu-nunggu pesanan orang. Tapi kalau itu pun ada, ya kita buat juga. Artinya mana yang paling cepat laku itu yang diperbanyak stoknya Iya, ya, itu Bung? diperbanyak. Dan kalau tiba-tiba anggota yang bantu nggak datang, Nah, tetap buka juga, Bu? buka juga ya, Yang ya jualan lah seperti jaga toko lah kita kan. Oh, artinya produksi yang udah ada lah ya. Ya dijual. Iya. Iya. Hasil produksi kita orang per orangnya yang ngambil. Umpamanya datang dari kabupaten yang lain, ya dia beli, dia bawa begitu aja. Artinya kita nggak masuk perkebunan, nggak kita jual ke sana. Kalau bahannya dari Siantar lah ya, Bung? Dari Siantar. tukang botot juga ya. Dari botot lah. Apa sekilo sekarang, Bung? Sekarang udah macam bekas per motor bekas 9.000 lah. 9.000 ya. Mahal kali ya, mahal. Biasanya, Bung, 1 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu masih 7.000 kan. Nah, inilah kan akhir-akhir ini ya banyak kenaikan ini, terutama besi sampai dengan 10% kenaikan. Udah terlalu tinggi sebetulnya. ada nggak pengaruh waktu pandemi kemarin, Bung? Ada juga pengaruhnya. Iya. Tapi bisa kita bilang masih bisa kita main-main dengan pandemi ini. Iya, karena pertanian juga nggak ada kerumunan ya, Bung? Nggak ada kerumunan. Kita pun kerja. Ya. Iya. Iya.
sekarang kan banyak perkebunan kelapa sawit rakyat. Kalau perkebunan sawit yang besar-besar itu lain dah dulu itu kan. Ini punya masyarakat. Alat-alatnya kita yang buat. Kampak, egrek, tojok, ini, dudus. Nah itulah nanti. Bisa kamu lihat yang kita buat. Iya. Nah, hasil-hasil. Berapa banyak lah pandai besi di tanah Jawa ini? Di tanah Jawa ini, di Pekan ini 2, di sebelah sana daerah Tanjung Pasir 2. Nah, ada lagi di Marugu 2. Nah, itu kita tahu. Tentu kan dulu ada masa jayanya ini, Pak. Dulu ada masa jayanya sebelum barang-barang impor banyak masuk. Yang dari luar negeri ya. Dari kemajuan teknologi juga mengalahkan usaha ini. Yang tradisional. Kemajuan teknologi. Apa kendala di pekerja sebenarnya? Barangkali ya capek. Kedua, gajinya tidak besar. Tapi kalau hanya membutuhi untuk rumah tangga mampu. Cuman kalau untuk yang lain-lain tidak besar lah begitu. Pung, tadi waktu mukul terasa capeknya. Capek, ya. Tapi kalau nggak dilakukan setiap hari, gimana menurut Pung? Barangkali sudah dikubur lah. Memang jadi kebiasaan ya, Bu? Jadi pekerjaan itu harus kita anggap seni. Dia enak, tapi kalau kita anggap pekerjaan itu beban, asal dianggap itu beban, itu berat. Sekarang kan teknologi udah canggih, Pak. Ya. Ada hammer itu kan. Nggak tertarik dengan itu lagi, Pak. Tertariknya dengan hammer. Cuman kita cari dan kita minta kepada betulnya ini Pemkab Simalungun dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus bisa memonitor hal ini. Nah, banyak pandai besi hanya mengandalkan yang tradisi-tradisi. Sebetulnya sudah ada hammer, tapi aturannya Pemkab Maulah membantu. Entah ya. bagaimana caranya mencari barangnya. Nah, disitulah harapan kita ke Pemkab. Jadi kita lihat belakangan ini Pemkab tidak terlalu itu, tidak mencari lah. Iya. Dan kalau ada hammer itu mungkin kita produksi bisa tambah. Kita nggak terkendala bekerja. Tidak terkendala. Meringankan. Sudah meringankan. Mahal itu, Pak. Pekerja. Iya. Sekarang kan tadi kita katakan mencari pekerja untuk pandai besi kan sulit. Kalau ada hammer itu ya sudah terbantu lah. Sekitar berapa harga hammer itu, Pak? Kita pun kurang tahu harganya. Tapi mungkin untuk skala seperti kita pandai besi tradisional beli itu udah terlalu mahal lah. Makanya kita harapkan bantuan dari Pemkab Simalungun. Kalau Pemkab Simalungun mampu. Waktu jadi anggota dewan, apa yang Opung dapat dari situ sebenarnya? Ya sebetulnya yang jadi anggota dewan itu ya pengalaman lah. Kalau menjadi anggota dewan itu banyak enaknya daripada susahnya, itu aja. Contohnya? Ya itu tadi, contohnya kerja tidak terlalu berat,
penghasilan lumayan, kan begitu. Nah, sekarang kan terbalik, Bu. Ya, Kita mukul kan berat. berat. Produksinya juga nggak banyak. Ya, enggak banyak. Jauh lah ya penghasilan lah, beda ya. beda. Bagai bumi dan langit. Jadi ini waktu saya tinggalkan anggota di sini. Saya ke kantor. Tapi sampai dengan sekarang anggota dewan itu kan tiap hari. Tidak tiap hari kerjanya. Tidak sampai dengan sekarang. Artinya kalau dia bekerja 3 kali seminggu, udah hebat itu. Udah hebat itu. Jadi kalau kita nggak ke kantor, kita kerja di sini. Oh. Begitulah dulu. Dan memang kita adalah pandai besi yang jadi anggota dewan ya, Bu. Iya, Bukan pandai kemudian pandai besi yang jadi anggota dewan nggak mau jadi pandai besi lagi. Iya. Jadi sesudah kita nggak anggota dewan, balik ke besi lah. Jadi enak dia kan, Iya, nyambung iya. terus. Waktu dewan pun kita kerja juga. Iya, iya. Jadi nggak kita tutup, buka terus. Gitu. Dulu kan pernah jadi anggota dewan. Karena Tahun berapa itu, Pak? 2004-2009 Waktu bupatinya zaman apa? Damanik itu. Karena Zulkarnain Damanik. Oh, Ah, sudah pemilihan langsung itu ya, Ya, Pak? sudah. Artinya Bapak terpilih sebagai dewan itu memang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat. Ya, langsung itu. satu periode, Pak. Satu periode. Karena Bapak udah pernah di dewan, usaha-usaha seperti ini sebenarnya menurut Bapak dengan pandangan yang pernah sebagai dewan, serius nggak pemerintah itu? Tidak diperhatikan. Kita udah di dalam, Iya. tidak diperhatikan. Kalau kayak gini, tinggal menunggu waktu aja, punah lah ini ya. Udah. Di usia 74 tahun ini, tadi ku tengok masih lihat Opung mukul. Pesan Opung kepada generasi muda apa, Bu? Pesan kita kepada generasi muda, jangan malas. Itu aja kuncinya. Jangan malas dan mau bertanya. mungkin saat ini akulah yang generasi mudanya. Kalau untuk generasi yang di bawah saya belum ada lah yang tertarik. Belum ada yang tertarik ya. Nggak ada yang tertarik lah karena beberapa kali kita coba, iya tapi nggak datang. Alasannya nggak tahu. Padahal kalau bicara pengangguran masih banyak aku rasa pemuda-pemuda ini nganggur ya. Banyak kali buktinya yang jaga-jaga di sini ya, jalan nih pengangguran semuanya itu. Nggak Nggak dia. ada niatnya, nggak ada. Iya. Padahal tiap hari dilihat, tertarik pun tidak. Abang sendiri kenapa tertarik meneruskan pekerjaan ini dari orang tua? Mungkin banyak alasan juga mungkin ya. Abang kan sarjana ya, Kerjanya sastra Jepang. sini, ketemu psikolog. Kenapa akhirnya kembali ke sini gitu? Ya mungkin itu garisnya. Suratannya Bang Ed, perantonya cari kerja, tapi mungkin inilah takdirnya berkeluarga di sini. Ini yang meneruskan usaha Bapak cuma Abang. Iya, cuma aku lah. Yang lainnya sudah ada kerjanya masing-masing. Udah berapa cucu, Bung? Cucu baru kita hitung ya 17. 17 ya. Anak 8, 3 perempuan, 3 laki-laki, 5 perempuan. Nah, Semuanya sudah berumah tangga. Sampai kapan Lampung mau terus mukuli besi? Begini, sampai tak mampu. Nah, artinya saya kan sekarang 74. Saya udah anak muda, saya udah pandai besi saya. Kawin udah pandai besi. Nah, jadi sampai sekarang 74 barangkali kalau Tuhan mengizinkan ya, selama mampu. Nah, karena ini udah saya anggap seni. Ya, artinya bangun pagi udah ke sini. Nah, terus di otak apa kerjaan? Ya udah. Dan itu kayaknya buat panjang umur ya, Bung? Iya, itu seninya buat panjang umur. Iya. Jangan jadi beban. Jadi sekarang ini kan semuanya mau jadi beban. Nggak usah, nggak harus jadi seni. Kalau keinginan Opung di usia 74 tahun ini apa? Ya nggak ada ya, begini ya, santai aja lah. Santai aja ya, Bung? Ya santai aja. Nah, jangan harapkan yang tidak lah. Jangan yang tinggi-tinggi, biasa aja lah begitu.
Ah. Pesan opung kepada anggota dewan kita lah. Oh. Pesannya, sebetulnya pesan nggak ada lah, karena orang itu udah pintar-pintar itu. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas.